Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi arsala Muhammadan nabiyyan uswatan wa rahmatan lil alamin wa anzalamal kitabal Qur'an liyufariqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Asal Benenggu Paman Channel yang dirahmati Allah SWT, mari kita senantiasa panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan dan teladan kehidupan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Asal Benegri Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, tentunya kita masih dalam program Cahaya Ramadan dalam tema pembahasan kisah-kisah penuh hikmah di bulan Ramadan. Pada episode sore jelang buka puasa ini, kita akan mengambil tema tentang kisah jauhi sifat iri atau sifat dengki. Para pemirsa Asal Benegri Pelamban Channel rahmati Allah SWT, diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Diceritakan dalam kitab itu pada jilid yang ke-7 bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabat duduk di Masjid Nabawi. Ketika kemudian Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk, maka beliau bersabda, "Sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki penghuni surga." Para sahabat pun kemudian heran dan kemudian bertanya-tanya, siapa gerang seorang yang akan lewat dan Rasulullah sebut sebagai calon penghuni surga. Beberapa saat kemudian datanglah seorang laki-laki Ansor yang kemudian dia menenteng sandal atau membawa sandal untuk masuk ke Masjid Nabawi sambil kemudian basah janggutnya karena dia bekas-bekas daripada wudunya. Para sahabat itu kemudian terheran-heran di dalam hatinya, ada apa gerang? Sehingga kemudian Rasulullah secara khusus menyebut bahwa laki-laki tersebut adalah calon penghuni surga. Kemudian pada hari yang kedua, ketika para sahabat dan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, Rasulullah juga mengulangi dengan perkataan yang sama. "Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang melewati kita seorang calon penghuni surga." Maka datanglah laki-laki Ansor yang sama sebagaimana hari yang pertama. Dan ketika pada hari yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengatakan dengan kalimat yang sama, "Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang penghuni surga melewati kita." Muncul seorang laki-laki Ansor yang sama, yang akan kemudian melaksanakan sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Maka kemudian para sahabat semakin bertanya-tanya dan semakin gusar. Ada apa dengan laki-laki itu? Apa keistimewaan daripada laki-laki itu? Apa amalan yang dikerjakan oleh laki-laki Ansor itu? Jika Nabi menyebutkan sampai 3 kali bahwa dialah calon penghuni surga. Maka kemudian secara sengaja seorang sahabat putranya Amr bin As yang bernama Abdullah bin Amr bin As
secara sengaja kemudian ingin membuntuti dan ingin melihat secara langsung bagaimana kehidupan laki-laki di rumahnya, sehingga dia bisa mengerti ternyata ada amalan istimewa yang dia kerjakan agar dia dapat menirunya, karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Subhanallah. Maka kemudian dengan sengaja dia mengikuti orang itu pulang ke rumahnya, dan setelah kemudian sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As menyatakan kepada laki-laki Ansor tersebut bahwa dia telah berseteru dengan abahnya, dengan bapaknya Amr bin As, sehingga dia harus keluar dari rumahnya, terusir dari rumahnya, dan dia meminta izin kepada laki-laki Ansor yang disebut Rasulullah sebagai penghuni surga agar dia bisa bermalam di rumah laki-laki Ansor tersebut. Maka laki-laki Ansor itu pun dengan sangat senang, dengan sangat terbuka menerima kepada Abdullah bin Amr bin As untuk tinggal bersamanya beberapa saat. Singkat cerita, dalam kisah di kitab itu, maka Abdullah bin Amr bin As mengamati, melihat gerak-gerik daripada laki-laki Ansor tersebut. Ketika kemudian dia amati di rumahnya, dia melaksanakan aktivitas sebagaimana seorang laki-laki yang ada di rumah. Ketika malam hari dia tidur, dan dia bangun malam sebagaimana sahabat-sahabat lain bangun malam dengan melaksanakan sholat malam. Dan ketika sudah waktu menjelang subuh, dia persiapan untuk berangkat ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang istimewa daripada laki-laki Ansor tersebut. Di hari yang kedua pun yang dilakukan sebagaimana hari yang pertama, sebagaimana para sahabat yang lainnya, melakukan ibadah sebagaimana para sahabat, melakukan sholat malam, kemudian melakukan zikir malam, kemudian ketika menjelang waktu subuh dia mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Begitu seterusnya sampai hari yang ketiga. Maka di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As tidak tahan lagi. Dia menyatakan kepada laki-laki tersebut, "Wahai laki-laki Ansor, sesungguhnya aku bukanlah berselisih dengan bapakku. Namun aku adalah sangat heran dengan ucapan Rasulullah Muhammad SAW kepada engkau, bahwa engkau adalah penghuni surga, calon penghuni surga. Maka aku ingin kemudian melihat secara langsung apakah ada amalan istimewa yang engkau lakukan, sehingga Nabi secara khusus sebanyak 3 kali menyebutkan bahwa engkau adalah calon penghuni surga." Para pemirsa As-Salim bin rahmat Allah SWT, bagaimana jawaban laki-laki Ansor tersebut kepada Abdullah bin Amr bin As? Kita tentunya ikuti pada cerita atau kisah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.